Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ada sahabat iDream? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini saya Rudi Saputra menemani Anda di program Inspirasi Keluarga. Hari ini kita akan menemani Anda dengan tema yang menarik yaitu di edisi iDream Motivation. Nah, pasti kalau kita bicara tentang iDream Motivation sudah tahu lah ya. Narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, sudah berapa episode menemani kita di program ini. Ada Bang Arif Munandar, ya beliau ini kita ketahui adalah pembina dan juga founder dari Safa Community, People Shift, dan juga beliau sudah bersama kita di studio hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Rudi. Bagaimana kabarnya Bang Arif? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Walaupun Jakarta memang semakin macet dan tidak bisa diprediksi ya Mas Rudi ya. Nah itu dia, harus bisa beradaptasi nih kita dengan Jakarta saat ini semakin berkembang nih. Nah ini hari ini kita akan berbicara tentang apa nih Bang Arif? Ya, hari ini kita akan rencana ngobrol-ngobrol tentang millennials nih. Nah, ini generasi ini memang makhluk yang oleh sebagian kalangan dianggap unik dan aneh gitu ya. Kadang-kadang tidak selalu berhasil nih orang tua, para dosen, atasan di kantor untuk berkomunikasi dengan millennials. Jadi kita akan ngobrol gimana kita kenali millennial ini lebih dekat gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa membangun hubungan yang lebih kolaboratif lah. Sehingga win-win ya antara milenial juga dengan orang-orang di sekitarnya, baik dalam konteks hubungan sosial maupun juga mungkin dalam konteks nanti hubungan profesional. Gitu Mas Rudi. Oke, berarti kita akan bongkar ya milenial ini apa sih, sosok seperti apa sih sebenarnya milenial ini, biar yang belum mengenal milenial bisa lebih mengenal dan bisa lebih dekat dan bisa memahami mereka dan bisa bersama-sama berkreativitas ya. Betul. Nah, kalau Bang Arif, generasi milenial itu seperti apa sih Bang Arif? Bang Arif ini masih milenial nggak kategori? Waduh, pengennya segitu Mas Rudi ya. Oh bahagia sekali kalau saya bisa masuk kategori millennials ya. Oke. Sebenarnya para pakar ini tidak terlalu sepakat sih range usia atau siapa yang kita sebut sebagai milenial. Tapi kalau kita mau buat gambaran umum lah. Milenial ini mereka yang lahir di kurun waktu 1984 sampai dengan kira-kira 1984 sampai sekitar 1994 gitu ya. Berarti saya masih masuk lah. Masih masuk ya. Oke. Jadi kalau mungkin lebih gampang juga kalau dalam konteks di Indonesia yang mereka yang kuliah gitu ya di S1, milenial ini mereka yang angkatan kuliahnya itu kira-kira angkatan 2002 atau lebih muda, Mas. Jadi 2002, 2003 dan seterusnya. Ini adalah anak-anak millennials. Jadi kalau Mas Rudi atau siapa gitu ya di angkatan 2000 awal ini milenial, tapi milenial awal Mas, di perbatasan gitu ya, antara generasi X dengan generasi millennials gitu. Itu para millennials. Walaupun memang juga saya cukup yakin tadi itu relatif berlaku untuk negara-negara Amerika, Eropa Barat gitu ya, negara maju. Mungkin untuk Indonesia agak sedikit berbeda, tapi patokan tadi secara umum masih kita bisa gunakan. Jadi mereka yang kuliah di tahun masuknya itu kira-kira 2002, 2004 lah. Itu bisa kita kategorikan sebagai millennials. Gitu. Apa nih bedanya generasi milenial ini dengan generasi lainnya Bang Arif? Ada karakteristik sendiri nggak sih dari generasi milenial ini? Iya. Cukup banyak ya. Begini, kita lihat secara umum dulu. Apa yang membuat millennials ini menjadi khusus, menjadi unik? Faktor apa gitu? Begini, banyak orang yang mengatakan beda millennials dengan generasi sebelumnya itu pada keterpaparan mereka terhadap teknologi. Ya, terutama adalah teknologi yang berkembang belakangan, yaitu teknologi digital. Sehingga kalau generasi saya nih, generasi X, apalagi generasi sebelumnya, generasi ayah saya gitu ya, generasi baby boomers, itu seringkali disebut sebagai orang-orang yang merupakan digital migran. Digital migran ini kan artinya orang yang sebelumnya hidup di dunia analog, tapi kemudian ketika dia dewasa atau beranjak tua ternyata ada teknologi digital sehingga kita terpaksa bermigrasi. Sementara generasi anak saya nih millennials ya, kebetulan anak saya tuh lahir tahun 94, jadi pas banget nih ini millennials ya. Nah ini mereka yang lahir di tahun-tahun ini disebut sebagai generasi digital native Mas. Kenapa digital native? Native ini kan berarti penduduk asli lah gitu ya. Karena memang sejak lahir itu mereka sudah terpapar itu. Bahkan banyak yang mengatakan bayi pun ya milenial itu mungkin sudah main gadget gitu ya. Dikasih gadget sama orang tuanya sejak usia-usia yang sangat dini. Sehingga mereka digital native. Nah kondisi ini, keterpaparan terhadap teknologi digital ini implikasinya ternyata sangat-sangat luas gitu ya. Dari mulai bagaimana mereka merespon teknologi sampai bagaimana mereka berkomunikasi satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalnya kalau kita ambil hal yang sangat sederhana.
kalau kita lihat millennials, agak susah Mas kita nyari sekarang milenial yang masih baca koran Mas. Iya, baca koran yang hard copy gitu ya. Itu agak-agak susah tuh. Dulu kan kita nih generasi saya kalau baca koran, saya ambil koran lalu saya buka gitu kan. Biasanya saya baca dengan mendalam gitu ya. Kalau sekarang enggak, milenial tuh rata-rata kan bacanya adalah berita-berita online kan, surat kabar online. Dan coba Mas lihat, perilaku bacanya itu beda banget Mas. Kalau kita dulu baca koran yang hard copy ya, itu yang paper, kita baca dalam, deep gitu ya. Satu judul sampai selesai gitu ya. Kan ada sambungannya di belakang. Betul, pindah, bersambung halaman sekian gitu kan. Betul. Kita lihat milenial sekarang, modalnya apa? Dia ini aja gitu. Oh judul nggak menarik, dia pindah kan gitu kan ya. Dia skip, dia pindah ke yang lain. Sehingga saya merasakan sekali, kebetulan saya cukup lama sempat mengajar di kampus. Ketika saya mulai membimbing skripsi, membimbing karya akhir gitu, kemudian yang menjadi mahasiswa adalah sudah masuk generasi milenial, itu luar biasa Mas. Karena mereka ini seringkali banyak sekali mengutip materi, bahan gitu. Jadi kalau kita lihat bibliografinya itu, banyak sekali status, ya. Gitu ya. Saya sampai takjub, kemampuan bacanya luar biasa gitu ya. Tapi ketika saya ajak diskusi dalam, ternyata nggak dapet Mas. Jadi akhirnya suka tidak suka dengan berat hati saya terpaksa menyimpulkan salah satu karakter dari milenial ini kok kayak generasi permukaan ya. Itu. Ini salah satu karakter yang ya tidak terlalu positif juga. Jadi tadi dengan mereka ini digital native, mereka punya kemampuan mengakses informasi berkali-kali lipat jauh lebih cepat ketimbang kami generasi X atau yang lebih dulu. Tapi sayangnya karena mereka overwhelmed dengan informasi yang begitu banyak, kadang-kadang mereka jadi nggak dalam gitu lah. Jadi kalau kita lihat jangan heran Mas nanti kalau kita ketemu millennials yang kalau ngobrol itu senang banget ngobrol tuh, mohon maaf topik-topik besar ya Mas ya, topik-topik besar gitu ya. Tapi begitu kita kejar dalam diskusi-diskusi yang dalam, sebagian ya nggak semua, itu nggak dapat gitu. Jadi mereka suka judul-judul besar lah. Doang ya, kira-kira begitu. Karena itulah gaya mereka kalau baca kan sekarang gitu kan, di swipe gitu, terus pindah selesai. Atau baca buku langsung ke halaman belakang baca sinopsis. Betul, gitu ya. Betul. Apalagi sekarang ya di dunia digital ini semua sudah tersedia di internet. Slide share misalnya gitu ya, jadi hampir semua buku ada ringkasannya di internet, tinggal ketik kita bisa ketemu, tanya Om Google gitu kan ya. Jadi kayaknya milenial pintar banget ya gitu ya. Tapi ternyata mereka baca sinopsis Mas. Baik. Nah kalau bisa dibilang milenial itu seperti itu hanya di permukaan doang, Bang Arif, kenapa nih generasi milenial ini selalu menjadi target? Baik itu dunia kerja, dunia politik, pasti mengejarnya generasi milenial. Kenapa? Apa yang dilihat dari generasi milenial ini, Bang Arif? Karena memang gini, secara natural mau nggak mau ini kan fenomena pergantian generasi ya Mas ya. Fenomena pergantian generasi. Kalau kita lihat misalnya di Amerika, itu diprediksi pada tahun 2030, berarti 2030 itu kan nggak lama lagi ya. Itu 75% angkatan kerjanya itu akan didominasi oleh generasi millennials. Saya rasa data atau kondisi yang tidak jauh berbeda juga mulai kita rasakan di Indonesia. Jadi saya sempat bertanya sama angkatan saya nih, generasi X gitu yang lahir tahun 70-an gitu kan. Yang jadi manajer atau jadi eksekutif menengah sampai eksekutif puncak itu, mereka merasakan satu perubahan. Jadi beberapa tahun belakangan ini mereka baru saja sadar bahwa anak buah mereka, anggota tim mereka itu sekarang mulai banyak yang seumur dengan anak-anak mereka di rumah. Dan sekarang mereka mulai sadar, kok masalah yang saya hadapi dalam berkomunikasi dengan putra-putri saya di rumah, ini kok mirip ya dengan masalah yang saya hadapi dalam berkomunikasi dengan anak-anak buah saya di kantor. Saya bilang, oh iya lah Mas, karena mereka tuh satu generasi. Iya, mereka baru sadar gitu. Jadi memang secara natural proporsi anak-anak milenial ini akan meningkat. Baik dalam konteks mereka sebagai angkatan kerja maupun dalam konteks mereka katakan saja sebagai pemilih. Kalau kita bicara demokrasi, kita bicara politik. Sehingga mau tidak mau pihak-pihak terkait, pihak terkait ini perusahaan ya, para employer maupun juga katakan saja pelaku-pelaku politik, partai politik, mau tidak mau harus mulai mengarahkan, membelokkan arah perhatiannya, fokusnya bukan lagi pada generasi saya, tapi pada generasi millennials. Karena bagaimanapun membidik pasar millennials, baik dalam konteks tadi mencari employee maupun dalam meraih suara kalau kita bicara politik, itu sangat berbeda Mas. Apakah jumlah milenial begitu banyak? Betul. Saya yakin begitu. Coba sekarang kita lihat jumlah pemilih, kemudian juga jumlah angkatan kerja. Kan logikanya sederhana begini. Tiap tahun perusahaan kalau dia normal ya, tidak ada moratorium penerimaan pegawai misalnya,
setiap tahun pasti ada yang pensiun. Yang pensiun pasti generasi saya, ya kan? Karena generasi baby boomers asumsinya sudah hampir habis gitu ya. Jadi banyak yang pensiun adalah generasi saya atau sedikit di atas saya. Nah, dan pada tahun yang sama, setiap tahun juga perusahaan ini akan merekrut. Kalau direkrut di entry level, Mas, bukan di managerial level, tapi di entry level, katakanlah jadi management trainee gitu ya. Itu nggak mungkin yang direkrut seumur saya kan. Pasti yang direkrut adalah millennials. Nah, logikanya juga ketika perusahaan itu growing, jumlah yang direkrut itu pasti lebih banyak, Mas, ketimbang jumlah yang pensiun kan gitu ya. Kalau perusahaannya tumbuh besar nih, jumlah yang direkrut lebih banyak dari jumlah yang pensiun. Yang direkrut millennials, yang pensiun seumur saya atau lebih. Secara umum berarti resultannya adalah proporsi milenial akan terus bertambah. Nah, wajar kalau kemudian perusahaan-perusahaan menyadari nih, oh sekarang kok nggak semudah dulu ya berkomunikasi. Jawaban saya sederhana, dulu itu katakanlah direkturnya baby boomers, Mas. Baby boomers itu berarti kelahiran tahun 40-50 ya gitu ya, itu baby boomers, seumur ayah saya lah kira-kira gitu. Sekarang mungkin usianya 65-70-an ya baby boomers. Kemudian manajernya senior level sampai middle managers ini generasi X awal atau generasi X pertengahan. Kemudian di bawah yang para pelaksana, operator, kemudian staff, entry level ini adalah generasi X akhir. Jadi variasi generasinya itu tidak terlalu jauh. Dan juga sebagai informasi antara generasi baby boomers dengan generasi X ini premises dalam berpikirnya tidak terlampau jauh berbeda. Sehingga kalaupun ada konflik, ada masalah, ini hal yang biasa, tidak terlalu unik, tidak terlalu istimewa. Nah, akhir-akhir ini seringkali, Mas, di perusahaan-perusahaan besar, ini puncaknya ini pucuk pimpinannya mungkin ada 1-2 masih baby boomers. Gitu ya, walaupun nggak banyak pun 1 atau 2 gitu ya, di rootnya atau ownernya atau apalah komisarisnya gitu ya. Sementara manajernya ini mostly masih generasi X. Dengan berbagai variasi usia ya, generasi X awal, tengah, akhir. Nah, yang masuk ini dominan millennials. Dan jadi secara variasi generasi sudah lebih banyak. Dan jangan lupa juga antara millennial sama generasi X ini gapnya itu besar. Jauh lebih besar ketimbang gap antara generasi X dengan generasi baby boomers. Gitu. Nah, ini yang menimbulkan dinamika yang jauh lebih terasa ketimbang di periode-periode yang lalu. Berarti bisa, gitu, Mas Rudi? Ya, berarti bisa saya bilang nantinya generasi X atau mungkin pimpinan-pimpinan butuh treatment tersendiri dong untuk menghadapi generasi milenial ini. Betul. Saya punya pertanyaan buat Bang Arif nih. Bang Arif ketika disuruh untuk memilih terlahir, mau lahir sebagai generasi X apa generasi milenial, Bang Arif? Kalau boleh milih nih ya, kayaknya jadi milenial asik ya. Kenapa, Bang Arif? Ya dunianya tuh lebih berwarna ya, Mas ya. Contoh sederhana lah, saya ini lahir tahun 70 awal ya. Ketika saya beranjak mulai dewasa, SMP, SMA itu kan di zaman Orde Baru. Ini kalau kita ambil kasus Indonesia. Mas bisa bayangkan, joke-nya begini, saya sering kali kalau ngasih training, saya melempar pertanyaan. Kenapa di masa Orde Baru itu nggak ada lembaga survei politik, Mas? Terus peserta bingung kan? Padahal jawabannya simpel banget. Anda bayangkan, saya waktu itu merasakan masa sebagian dari masa pemerintahan Orde Baru, Pak Harto gitu ya. It was very stable, Mas. Can you imagine dalam 32 tahun kita cuma punya 1 presiden. Cuman 3 kekuatan politik, 2 disebut partai, 1 Golkar waktu itu namanya belum partai. Jangankan sebagai survei, pemilunya masih 5 tahun lagi, kita udah tahu Mas yang menang siapa. Udah gitu tahu kan? top surveinya siapa. Jadi, ya, very stable gitu ya, very stable. TV dulu cuma 1 loh, belakangan ada TV swasta, tapi sebelumnya lama sekali cuma 1, TVRI, dan itu hitam putih loh Mas. Dan acaranya itu luar biasa. Acara yang paling kami tunggu-tunggu dulu adalah Dunia Dalam Berita. Dunia Dalam Berita. Mungkin kalau anak SMP SMA suka Cepat Tepat ya. Cepat Tepat ini kayak apa, kompetisi pengetahuan umum gitu ya, antar sekolah gitu ya. Itu saya ingat banget, namanya pembinanya Pak T. Haryono dulu. Gitu ya. Selain itu apa? Kelompok Capir dari desa ke desa gitu kan. Jadi dunianya sangat-sangat stable, sangat begitulah. Saya melihat dunia milenial ini kok sangat penuh warna ya. Dengan teknologi digital yang luar biasa, kemudian dengan medsos ya. Bahkan gara-gara medsos kan kemudian media-media mainstream itu malah mulai kehilangan pamor ya. Kalau dulu kan media medsos ini mengutip media mainstream. Sekarang kan kebalik ya.
Kalau kita lihat TV misalnya atau mungkin juga radio, itu punya mata acara di mana mereka mengulas tren berita atau ya apa yang banyak dibahas di medsos. Jadi terbalik ya. Mereka menjadikan medsos justru sebagai sumber gitu ya. Sehingga sekarang saya bertanya, kalau sekarang kita mau fair, mana yang merupakan media mainstream nih, gitu kan? Apakah TV dan radio dan sebagainya atau justru medsos ini adalah media mainstream? Jadi kalau tadi pertanyaannya kembali, pilih mana? Kayaknya sih saya milih jadi millennials ya, kalau boleh terlahir kembali ya. But it is if clause kan. Gitu ya. Oke. Baik, ini generasi milenial ini adalah generasi yang unik tadi Bang Arif bilang. Bagaimana nih cara dunia kerja, orang tua atau mungkin juga orang-orang yang berada di lingkungan milenial untuk berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka ini bisa melebur atau bisa sama-sama oke deh kita jalan bareng-bareng gitu. Tidak ada penolakan atau penentangan dari mereka. Oke. Nah, untuk memahami ini, bagaimana cara berkomunikasi dengan milenial ini kan simply merupakan konsekuensi dari karakteristik milenial. Tadi saya baru bahas satu bahwa mereka ini digital native, mereka sangat dekat dengan teknologi. Tapi ada beberapa yang lain. Ini bersumber dari bagaimana milenial ini dibesarkan, Mas. Saya berikan contoh, ini pengalaman. Jadi ada salah satu guru saya, dia guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Dia mengajar di program MM. Program MM, Magister Management di UI itu ada 2 jenis, ada yang program reguler, ada yang program eksekutif. Dia ngajar di reguler, Mas. Reguler ini artinya anak-anak S1 yang langsung lanjut ke MM tanpa pengalaman kerja. Berarti mereka ini para millennials. Nah, satu hari di kelas mata kuliah kepemimpinan, dia bertanya nih, dia lempar pertanyaan terbuka kepada para mahasiswa, ditanya begini, saudara-saudara coba imajinasikan apa yang ingin Anda lakukan untuk belajar keluar dari comfort zone Anda. Bayangan kita kan kalau keluar dari comfort zone zaman saya nih, itu hal-hal yang misalnya apa, naik gunung gitu kan ya, apalah gitu kan ya, satu hal yang, atau terjun payung misalnya gitu ya. Ternyata jawaban para milenial ini bikin kita geleng-geleng, Mas. Apa jawabannya, Bang Arif? Misalnya ada yang angkat tangan, iya Prof, saya ingin mencoba berangkat ke kampus tanpa diantar supir. Ups, gitu kan? Jadi buat mereka tidak diantar supir ke kampus itu keluar dari comfort zone. Luar biasa saya bilang ya. Sejahtera sekali Anda kan begitu ya. Ada lagi yang mengatakan ini anak nih kos di sekitar Salemba, Mas. Ya, di kosnya agak mewah gitu ya. Ditanya sama guru besar ini, apa yang Anda ingin lakukan untuk keluar dari comfort zone? Jawabannya juga mirip dengan yang tadi. Saya akan mencoba besok untuk jalan kaki dari tempat kos saya ke kampus. Ya kalau rumahnya di Kampung Rambutan mungkin oke lah ya. Ini rumahnya di seberang, Mas, di Salemba gitu ya. Berarti selama ini naik apa dia? Ya itulah. Jadi millennials ini ternyata mohon maaf memang dibesarkan oleh orang tua yang lebih mapan. Jadi kalau mau didetailkan begini, saya nih. Saya itu dari SMP itu sudah milih sekolah sendiri, Mas. Jadi saya didaftarkan orang tua ke sekolah itu hanya ketika SD. SMP itu saya cari sekolah sendiri, daftar sendiri, lapor sama bapak. Pak, aku daftar ke sini. SMA lebih-lebih lagi, kuliah pun begitu. Gitu ya. Dan mungkin kalau zaman saya, apalagi kalau anak-anak yang seusia saya tinggal di kampung, orang tua tuh nggak ngerti, Mas, anaknya mau kuliah. Pokoknya dia tahu anaknya abis SMA kalau bisa sekolah lagi. Orang tua tuh nggak bisa bedain MIPA sama teknik itu bedanya apa sih gitu kan ya. Terus FISIP sama ekonomi itu apa, nggak ngerti, nggak mudeng orang tuanya. Jadi anak-anak ini angkatan saya tuh biasa mandiri. Tahu-tahu wisuda aja. Ya kan, kita lapor sama orang tua, ya aku wisuda, datang dong ke Jakarta misalnya kayak gitu ya. Anak sekarang, Mas, enggak. Mereka dibesarkan oleh siapa? Mereka dibesarkan oleh orang tua seusia saya. Yang mohon maaf secara ekonomi, relatif generasi kami ini lebih mapan daripada generasi orang tua kami. Sehingga ketika membesarkan anak kami, di benak kami itu tidak ingin anak-anak kami yang notabene generasi milenials ini merasakan, mohon maaf, penderitaan, Mas. Kesusahan yang seperti dulu kami dulu rasakan gitu ya. Sehingga kami mati-matian membentengi mereka, memfasilitasi mereka. Di satu sisi, it's good. Membuat anak-anak ini lebih mudah meraih prestasi. Tapi kadang-kadang orang tua generasi X seperti saya lupa bahwa anak-anak ini tidak menikmati the beauty of fighting spirit, Mas. Mereka tidak merasakan indahnya mengembangkan daya juang itu. Sehingga dalam konteks komunikasi bisa kita pahami kalau agak sulit kita bicara dengan millennials ini
tentang hal-hal yang tadi butuh perjuangan panjang, apalagi kemudian juga butuh pengorbanan, dia harus bersabar, itu agak sulit. Biasanya millennials ini mencari sesuatu yang kita sebut sebagai instant gratification. Apalagi memang di dunia digital hampir semuanya diperoleh dengan instan ya Mas ya. Saya kasih contoh lah dulu nih. Ya walaupun saya tidak rekomen anak-anak muda pacaran. Zaman dulu lah, zaman jahiliyah gitu ya. Waktu saya pacaran gitu. Itu Mas mau deketin cewek aja itu panjang prosesnya Mas. Saya mesti ngarang kata-kata, nulis surat gitu kan ya. Lu mengatasi rasa malu, ntar ketemu nembak, kan ngomongnya harus langsung gini kan ya. Terus kalau ditolak malunya ampun gitu ya. Kalau sekarang kan enggak Mas, tinggal ngomong lewat medsos, ditolak ya sudah pindah gitu kan ya. Enggak ketemu juga gitu kan. Nah, ditolak, diblokir udah ya. Betul ya, jadi kemampuan komunikasi yang sifatnya langsung itu tidak terlalu terasa. Apalagi jangan lupakan tadi saya sampaikan juga banyak millennials ini sejak usia yang sangat dini Mas. Bahkan usia awal 2-3 tahun. Karena orang tuanya sibuk gitu kan dengan pekerjaan, anaknya dikasih gadget Mas. Tab dan lain-lain. Jadi mereka tuh terbiasa tuh interaksi dengan gadget. Gadget kan nggak bisa marah ya Mas ya. Gadget nggak bisa tersinggung, nggak bisa marah, nggak bisa merespon segala macam. Jadi ketika dia beranjak besar, jangan heran kalau banyak millennials mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, misalnya eye contact. Mereka tuh banyak yang nggak berani Mas melakukan eye contact. Kemudian kemampuan verbalnya juga banyak yang kurang baik gitu loh. Public speakingnya juga. Betul. Sehingga ini yang seringkali harus dilatih. Walaupun sebenarnya knowledge mereka cukup banyak. Karena sekarang kan apa yang dulu di zaman saya harus dipelajari dalam waktu misalnya saya 1-2 tahun, sekarang bisa dipelajari dalam waktu hanya beberapa hari Mas. Bahkan berapa menit? Mengakses di dunia digital yang luar biasa. Kira-kira gitu. Itu satu aspek. Nanti ada beberapa aspek lain dalam komunikasi yang juga bisa kita bahas. Oke, baik, kita break dulu Bang Arif, dan untuk Anda sahabat iDream, nanti kita akan kembali untuk Anda, dan saya ajak kembali yang ingin bergabung bisa di 021 7885300 atau di 0822 9789144. Anda juga bisa akses media sosial kita ya di iDream Radio, atau mungkin juga bisa kunjungi channel YouTube iDream Radio untuk bisa menyaksikan program-program dan juga talkshow yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di sini di Inspirasi Keluarga. Saya akan kembali untuk Anda saat lagi.